Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iluki Anissa Alfitri, kelas 12 AKL 3 absen 14. Kali ini akan menyampaikan materi PPKN mengenai Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden pada periode ini adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pada saat berlakunya UUD RI 1950 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama Kabinet Nasir, Kabinet Sukirman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, pada masa kabinet ini Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilu yang diikuti 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu 1955 dilakukan 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstitusi. Yang keenam Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dan yang ketujuh Kabinet Juanda atau Karya. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituen dalam menyusun undang-undang dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi ini sangat membahayakan bangsa dan negara ini dan mendorong Presiden Insinyur Soekarno untuk mengajukan rancangan mengenai demokrasi terpimpin dalam rangka kembalinya UUD 1945. Hal itu mengakibatkan terjadi perdebatan tiada ujung pangkal dan kondisi negara semakin gawat. Maka Presiden menggunakan wewenangnya, yaitu Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi pembubaran konstituen, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950 serta membentuk MPR dan DPA sementara. Yang selanjutnya adalah gerakan separatisme Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII. Pemberontakan pertama yaitu di daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan dan APRIS. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama dengan pasukannya melarikan diri ke hutan dan pada tahun 1952 ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia.
pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar mengalami kesulitan sebab persembunyiannya berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Muzakar ditembak mati. Pemberontakan DITII kedua berada pada daerah Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 21 September 1953, ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan ke dalam negara Islam Indonesia dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan ini di Aceh dengan kekuatan senjata atau operasi militer dengan melakukan musyawarah dengan rakyat Aceh. Sehingga pada tanggal 17 sampai 23 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh dan mencapai damai. Berontakan yang ketiga pada daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima tertinggi tim atau Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya adalah pemberontakan PRRI atau Permesta. Terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.